Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ezri Sozanolo Telambanua dari kelas A, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1, NIM 0320210020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ragam bahasa dan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu penting sebagai pertama, alat ekspresi diri, yang kedua, alat komunikasi, yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi, yang keempat, alat kontrol sosial. Variasi bahasa terdiri dari variasi dari segi penutur seperti idiolek, dialek, kronolog atau dialek temporal, sosiolek seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, profesi, tingkat kebangsawan. Yang kedua, variasi dari segi pemakaian, yakni ragam bahasa, sastra, jurnalistik, ragam bahasa ilmiah. Yang keempat, variasi dari segi keformalan, seperti ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, ragam akrab atau intim. Yang keempat, variasi dari segi sarana atau media, seperti tulisan dan lisan. Yang kelima, variasi berdasarkan hubungan, yakni netral, sopan, dan kasar. Yang keenam, ragam bahasa yang baik dan benar, serta ragam bahasa yang sopan dan antitut. Sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, dan sistem pemerintahannya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia juga disebut negara majemuk atau heterogen, yang merupakan bangsa besar, negara yang dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan sistem pemerintahannya bersifat republik. Bagan atau strukturnya dalam bahasa Indonesia, yang pertama negara kepulauan, baru negara majemuk atau heterogen, baru negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang memiliki bahasa nasional atau mempersatukan ialah bahasa Melayu, yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Yang strukturnya seperti mewujudkan NKRI, baru dibutuhkan satu bahasa, kemudian bahasa nasional. Di Indonesia ada lebih dari 800 daerah bahasa, serta ada yang mirip dan ada yang berbeda bahasanya pada setiap daerah. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dipilihlah bahasa Melayu menjadi bahasa nasional atau bahasa Indonesia sekarang, dikarenakan lebih populer, sistem sederhana, mampu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, diterima semua etnik, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan pemerintahan memiliki kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terdapat dalam bahasa nasional. Yang kedua, bahasa negara terdapat dan diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi bahasa nasional yakni sebagai alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, alat kebanggaan negara. Yang ketiga, lambang identitas negara. Yang keempat, alat perhubungan dari Sabang sampai Merauke. Tujuan bahasa negara yaitu sebagai bahasa kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana perkembangan kemajuan ilmu teknologi. Bahasa Indonesia menjadi bagian kurikulum SD, SMP, SMA, dan PT. Sebagai yang pertama sebagai pengetahuan, yakni dibagi dua, yaitu sikap. Ciri khasnya setia, bangga, kesadaran akan norma bahasa. Yang kedua, keterampilan, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Media bahasa yakni terbagi dua,
Bunyi dan lambang bunyi. Yang pertama bunyi. Bunyi seperti mendengar atau berbicara, sedangkan lambang bunyi membaca dan menulis. Baik, sekian dari hasil penjelasan presentasi saya tentang fungsi dan sejarah ragam bahasa. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata dan pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.